Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi dalam satu janji Alkitab di mana kita akan melihat dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 历代志下第7章第14节 Second Chronicle chapter 7 verse 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari syurga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini adalah tentang dosa kebangsaan yang dialami di mana waktu itu Salomo habis menyelesaikan rumah Tuhan. Inilah salah satu doanya. Saya percaya di mana satu peringatan kepada umat-umat waktu itu adalah kita harus jauhi daripada dosa. Dan dalam untuk meminta pengampunan itu, kita harus datang kepada Tuhan, rendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya. Saya percaya ini sentiasa kita lakukan, ya, yang di mana ada waktunya, ada bencana ke ataupun sekarang seperti pandemik ini, banyak di antara kita, ramai di antara kita datang bersama-sama untuk berdoa. Hanya waktunya kita rasa ada kepentingan ataupun sesuatu yang sangat sukar yang dialami, satu kesengsaraan ataupun penderitaan. Lain waktunya mungkin kita agak longgar, kita agak tidak apa, macam rasa tidak apa. Kita tidak rasa kecemasan itu untuk berdoa. Tapi ayat ini mengatakan kepada kita, kita harus sentiasa merasakan sesuatu. Bukannya hanya melihat tentang diri sendiri, tapi lihat tentang apa yang terjadi dalam bangsa ini, dalam negara, dalam negeri ini. Daniel adalah seorang dari Afrika, di mana dia dapat beasiswa untuk belajar di Amerika Syarikat, di mana di sana dia telah berjaya dan menjadi seorang doktor. Tapi dalam pekerjaannya dia rasa itu satu pekerjaan yang tidak bermakna, tidak ada satu kehangatan di sana. Jadi dia mulai berdoa dan Tuhan telah membawa kepada dia berdoa untuk negerinya, Afrika. Jadi waktu itu dia terasa di mana dia mau berdoa dan harus kembalikan sesuatu dan membawa satu penyelesaian kepada bangsa-bangsa di sana, rakyat-rakyat di sana. Sebab mereka ini kurangnya sistem perubatan, harapan untuk mendapat wang ataupun pendapatan itu pun mungkin kurang daripada 10% dalam sepanjang umur mereka daripada apa yang Daniel miliki di Amerika Syarikat. Jadi Daniel dia datang bersama dan sama beberapa kawan, dan mereka mulai berdoa dan meminta pengampunan daripada Tuhan, di mana di sana bukan saja ada kesakitan, tapi banyak dosa-dosa yang telah berlaku dan masih yang sedang berlaku juga. Jadi itu yang membuat Daniel dia terasa sesuatu harus membawa satu penyembuhan kepada negerinya itu, bangsanya. Jadi dalam doa itu dia tersentuh di mana Tuhan memanggil dia harus kembali ke Afrika. Jadi dia ambil keputusan waktu itu dan kembali ke Afrika dan mulai membina seperti pondok begitu, tinggal sama-sama dengan bangsa atau rakyat yang miskin yang dalam keadaan yang sengsara itu. Dia kembali ke sana dan membawa perubatan di sana, menolong mereka, membawa penyembuhan kepada mereka, dan bukan saja secara fizikal, secara rohani. Kawasan itu mulai berubah. Dia dalam membawa satu transformasi kepada kota itu. Bayangkan kalau hal itu terjadi kepada kita semua ataupun kepada kawan-kawan Daniel yang lain, dia akan mulai membawa banyak transformasi, perubahan, pengampunan, satu penyembuhan, pemulihan kepada kawasan yang lebih besar. Kalau
campurnya semua, ia pastinya akan membawa satu pemulihan kepada negeri. Jadi hari ini kalau kita mau berdoa, ambil ayat ini, ya boleh. Tapi kita harus tahu apa yang kita harus lakukan. Jangan doa saja. Hari ini kita ada doa, tapi waktu yang sama kita mengkritik. Kita tidak membantu, tapi menambahkan kesan-kesan negatif kepada negara ini. Negeri ini kalau kita berdoa begitu, kita harus percaya di mana Tuhan akan memulihkan negeri ini. Dan kita kalau dipanggil harus bertindak bersama-sama. Amin. Jadi saya mendorong kita semua hari ini, jangan doa saja, tapi dia sebab yang berbalik daripada jalan-jalan jahat. Maksudnya dari doa kita harus bertindak juga. Itu adalah satu paket yang bersama-sama. Jadi hari ini saya mendorong kita semua, jangan doa saja, lakukan apa yang patut. Kita datang bersama-sama dan percaya Tuhan akan memulihkan negeri ini. Amin. Ya. Jadi hari ini sudah hari Kamis, ya. Mungkin 2 hari yang lalu ramai di antara kita agak bingung, ya, ataupun dia tahu apa yang harus dilakukan sebab melihat SOP yang palsu, ataupun pesanan-pesanan dari tak tahu siapa yang kasih, yang mencetuskan satu kecurigaan, di mana mau pergi sekolah kah, gereja akan tutup kah, dan sebagainya. Ini sudah ada satu SOP yang resmi sudah dikeluarkan kemarin, di mana saya percaya semuanya masih tetap sama, ya. Jadi walaupun begitu, jangan kita memandang ringan atas penjagaan ataupun ketaatan kita untuk mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Saya harap semuanya kita akan belajar bersama-sama, di mana jangan usaha yang dilakukan untuk beberapa bulan sebab satu kecuaian yang ada membuat ini pandemi ini kembali lagi. Itu di mana kita melihat dia hampir sudah kurang, ya, dan sudah hilang, tapi sebab satu perkara ataupun satu peristiwa yang berlaku, dia mencetus kembali lagi, ya. Jangan, ya, mari kita berjaga-jaga untuk melihat kepentingan bukan sendiri-sendiri, tapi kepentingan dalam masyarakat ini. Sama, sekali lagi, kita jaga kita. Amin. Tuhan memberkati. Hati-hatilah, ya, kalau anda yang bekerja, kita juga bertanggungjawab melihat siapa yang tidak mematuhi SOP itu. Anda harus menegur dia, ya, supaya kita sama-sama untuk mematuhi apa yang telah ditetapkan. Saya percaya dah lama tu, itu sesuatu yang dapat terjadi di mana kita boleh bebas daripada COVID-19 ini. Amin. Tuhan memberkati. Sentiasa penyertaan Tuhan bersama dengan anda. Amin.